Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Suara saya dengerin plus ya. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Sebentar ya. Sebentar. Ini dia. Oke, slide saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebentar. Ini kalau saya pakai ini ternyata jelek. Sebentar ya, sebentar. Jadinya berubah settingannya, jadi tampak aneh. Oke, baik. Jadi kemarin, kok yang ini sebentar, ini salah. Sebentar. Saya salah lagi. Sebentar. Ini kayaknya. Nah, oke. Ya, ini dia. Jadi kita masuk ke bagian kesetimbangan uap cair ya, dan prinsip fraksionasi, karena ini berhubungan dengan distilasi ya, yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah bahas sampai ke kurva ini ya, kesetimbangan uap cair ya. Kurva temperatur versus tekanan. Ini kemarin kita sudah sampai ke bagian coba sampai ke bagian ini ya. Jadi kembali lagi, saya ulangi lagi ya, sedikit kembali ke sini. Nah, kurva kalau kita punya data
Kalau kita punya data temperatur gitu ya, kemudian komposisi dan tekanan, kemudian kita buat diagramnya itu 3 dimensi seperti ini gitu ya. 3 dimensi seperti ini antara dua komponen. Ini sebenarnya kalau kita bilang komposisi X A dan YA, ini otomatis kita juga bisa mengetahui komposisi B-nya. Ya, jadi kalau ada dua komponen A dan B, ya, tulisan saya jelek ini, A dan B begitu, maka kalau kita tahu komposisi XA-nya, maka kita bisa menghitung XB-nya. Ya, karena XA ditambah XB pasti 1 gitu. Totalnya pasti 1. Hanya ada dua komponen kan. X itu kan berarti jumlahnya. XA itu berarti jumlahnya A dibagi total antara A dan B. XB itu berarti jumlahnya B dibagi dengan jumlah A dan B, gitu kan, artinya total. Jadi kalau kita tahu XA-nya berapa, maka kita bisa menghitung XB-nya berapa. XB itu berarti sama dengan 1 dikurangi XA. Gitu ya. Jadi kita bisa menghitung keduanya. Nah, sekarang kalau misalkan kurva ini ya, kurva ini kita ada dua begini ya, ada ini sebenarnya bentuknya lidah ini. Oh, sebentar, munculnya terlambat ya. Saya pakai highlight misalkan ini. Nah, ini yang bentuknya lidah ini ya, itu sebenarnya bentuknya 3 dimensi gitu. Jadi bukan garis begitu saja ya, tapi di 3 dimensi. Jadi kalau kita potong di sini, saya videonya saya matikan aja biar nggak berat. Jadi kalau kita dipotongnya di sini ya, pada tekanan tetap. Jadi kita potong begini. Jadi pisaunya ini yang ini, pisaunya yang ini. Pisaunya itu ya. Yang warnanya hijau, kita potong di P1. Maka kita dapat kurva ini. Kurva yang di dalam ini. Ya. Kemudian kalau kita potong pakai pisau di sini posisinya, di P2, pakai pisau warnanya hijau ini, maka kita dapat yang ini. Yang bawah. Nah, pada tekanan yang berbeda. Jadi kalau kita potong-potong gitu ya, pada P yang berbeda-beda ya, misalkan di tengah sini kita potong lagi, kemudian di sini kita potong lagi gitu ya. Ada potong beberapa, kemudian kita potongan-potongan itu kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan di dalam kurva yang di sebelah kanan. Ya, yang ini ya. Ya, kurva yang sebelah kanan ini. Jadi kalau kita potong-potongan itu kita susun, maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini komposisi, kemudian ini temperatur, ya, maka sebentar. Mohon maaf tadi ada yang ke ruangan ya, mahasiswa tanya sesuatu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau potongan-potongan itu, potongan-potongan pada berbagai tekanan ini, jadi satu warna hijau ini yang ada di sebelah kiri ya, itu seperti pisau yang kita gunakan untuk memotong, tapi motongnya pada tekanan tertentu. Nah, itu kalau kita kumpulkan, itu kita punya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau Anda perhatikan, pada P yang paling bawah, itu dia kurvanya lebih lebar dan lebih panjang. Sementara kalau kita pakai P yang 5, yang paling atas, ya, itu kurvanya makin kecil dan makin sempit. Nah, jadi nanti artinya kesetimbangan uap cari ini akan dipengaruhi oleh yang pertama temperaturnya, Anda bisa lihat di sini ke atas kan temperaturnya. Kemudian yang kedua adalah tekanannya.
Ya, tekanannya ya, ini tekanan P1, P2, 3, P5 dan seterusnya. Kalau makin sempit, ini artinya makin susah pemisahannya karena Anda ruang geraknya sedikit. Kalau makin lebar, seperti yang paling bawah ini, dia ruang geraknya makin gede gitu ya, makin luas. Jadi Anda pemisahannya akan lebih mudah di situ, gerak pemisahannya lebih enak karena areanya lebih luas. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi kesetimbangan uap cair ini akan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Kemudian, sebentar, kok ini nggak bisa digeser. Nah, sekarang kalau kurva-kurva tekanan ini ya, kurva XYT ini ya, atau saya tulis gini ya, X, Y, T, gitu ya. Jadi komposisi dan temperatur itu kita punya kurvanya seperti ini ya, dari tekanannya 1 sampai tekanan yang nomor 5 kecil. Itu kita bisa ubah menjadi kurva yang di sebelah kanan. Ya, kita bisa ubah menjadi kurva yang sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan ini. X dan Y saja. Jadi kita tidak melihat temperaturnya lagi. Sekarang temperaturnya sudah otomatis diwakili dengan kurva-kurva ini. Misalnya kalau PT1 ya ini pada tekanan tertentu, pada temperatur tertentu, pada rentang temperatur tertentu gitu. Ada rentang temperatur tertentu. Jadi kalau kita apa namanya plot kan gitu ya, ubah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau Anda lihat, saya bersihkan dulu. Nah ini contohnya, contoh. Misalnya ini Anda ingat ya kalau temperatur komposisi, berarti kalau makin tinggi temperatur, berarti cairan itu akan cenderung berubah, atau campurannya itu akan cenderung berubah ke arah uap. Jadi kalau di sini kurvanya temperatur sama komposisi, gitu ya, berarti contoh kita ambil yang tekanan 1 ini ya. Nah, berarti yang di atas, kurva yang di atas ini, garis yang di atas ya, ini menunjukkan fasa uapnya. Fasa uap. Kalau yang di bawah ini adalah fase cairnya. Yang di atas fase uap, ini di fase cair. Ini kalau temperatur ya, kalau tekanan nanti beda lagi. Karena kalau makin tekanan itu, makin tinggi tekanan, maka campuran itu akan lebih cenderung ke cair. Jadi kebalik kalau tekanan. Nah, ini kita bicaranya temperatur. Di temperatur, dan ini di bawah itu yang cair, di atas itu yang uap. Nah, sekarang contoh kalau kita mau baca gitu ya. Contoh kalau kita mau baca di bagian ini. Saya ambil titik tertentu ya. Misalnya saya ambil titik di titik yang warna merah ini aja deh, yang warna merah ini di sini ya. Jadi misalnya kita punya campurannya komposisinya, campuran awalnya itu komposisinya jet misalkan ya. Kemudian kita panasin sampai temperatur tertentu, Nah, ini T tertentu ya. Karena kurva di bagian yang vertikal ini adalah temperatur ya. Temperatur. Nah, cara bacanya, kalau titiknya di situ, titiknya di sini, maka berapa sih komposisi fase cair, fase uap? Karena di sini, kalau dia di tengah di situ, berarti otomatis itu campuran uap dan cair. Kalau di situ berarti uap cair. Kalau di titiknya pas di garis, ya, seperti yang di bawah, ya, itu berarti dia cair jenuh. Kalau di atas, di sini, itu berarti uap jenuh. Kalau di kurva pas di garis itu ya. Tapi kalau di antaranya, seperti yang di tengah ini, yang kita baca, ini berarti ada cairnya dan ada uapnya. Nah, cairnya berapa komposisinya? Oh, komposisi cairnya Anda tinggal baca, bikin garis gitu sampai memotong kurva yang bawah. Nah, ini berarti kita baca ke bawah sini. Oh, ini berarti fraksi cairnya itu komposisinya XA. Sekian, gitu ya. Itu di bagian apa namanya?
fraksi cairnya. Fraksi cair kita kasih lambang X. Karena di sini hanya komposisi A yang kita sudah tetapkan salah satunya ya, berarti karena kurvanya ini yang bawah ini ke kanan itu bacanya adalah fraksi A. Ke kanan sana itu bacanya fraksi A. Oke, berarti XA-nya segitu. Di fase cair komposisinya segitu. Nah, fase uapnya komposisinya berapa? Kita baca ke kanan, kita buat garis memotong sampai kurva ini. Memotong kurva apa namanya? Kesetimbangan yang bagian atas, kemudian kita baca ke bawah. Nah, ini adalah YA. Nah, itu berarti komposisi atau mau fraksi A di fase uapnya. Karena kalau di tengah-tengah itu artinya uap cair ya. Sekali lagi, kalau di tengah-tengah sini, sebentar ini kok munculnya lambat ya di laptop saya, jadi kemungkinan ada yang delay ya. Jadi kalau di tengah sini, itu benar-benar kelihatan. Itu artinya campuran uap cair. Ya, oke. Uap cairnya Anda baca ke kiri, memotong sampai memotong garis kurva itu lurus ya, itu horizontal ya, bacanya horizontal sampai memotong. Anda buat garis horizontal sampai memotong kurva bawah, itu kurva yang bagian bawah, kemudian bacanya ke bawah. Ya, itu X. Tapi kalau Anda dari titik itu, dari titik tengah, Anda tarik ke kanan sampai memotong kurva bagian atas. Nah, Anda baca itu ke bawah, bikin garis ke bawah. Karena bacanya skalanya di bawah, yang horizontal, yang X sumbu X-nya. Nah, itu berarti Y, fraksi uap. Nah, setiap pasangan uap cair pada titik ini, itu bisa kita buat ya pada ini ya, pada bagian ini ya. Nah, ini. Nah, satu pasang ini berarti yang XA sama YA-nya, itu kita bisa buat kurva seperti yang ada di sebelah kanan. Contoh pada tekanan tertentu itu, ini misalnya XA-nya, ya, XA-nya di sini ya, ini XA-nya, terus kemudian YA-nya di mana? YA-nya di sini. Nah, kita mulai titik ini. Titik XA, pasangan XA dengan YA, dan seterusnya. Sampai dapat ini XA sama YA-nya. Sampai dapat, ini jelek sekali. Sebentar, saya tulis lagi. XA, kemudian di atas YA. Nah, nanti titik-titik yang banyak ini, pasangan-pasangan titik yang banyak ini, Anda bisa buat sehingga menjadi bentuk kurva seperti yang paling atas. Dari tekanan 1, kurva yang kedua, yang nomor 2, agak lama. Kayaknya makin sempit gitu. Nah, jadi kalau kita mau enak misalnya kita pilih area yang gede, area yang lebar. Area yang lebar itu yang paling bawah itu. Jadi kita geraknya lebih enak. Oke, itu ya kenapa kurvanya bisa diubah dari yang sebelah kiri menjadi yang sebelah kanan. Next, ada juga kurva yang seperti ini yang kemarin sempat saya singgung ya. Ada juga kurva yang seperti ini ya, ada titik azeotrop seperti ini. Ya, titik ini nggak bisa dipisahkan. Ya, Anda sampai kapanpun ya akan berhenti di situ terus. Gitu. Nah, pindah sebelah kanannya ya harus dengan kondisi yang lain. Gitu ya. Kondisi yang lain. Jadi kalau kita udah melewati itu di atasnya di sini, ya Anda bisa bergerak ke sana ya, sebelah kanan. Ini azeotrop misalnya campuran uap, campuran air sama etanol gitu ya. Itu kan ada titik azeotropnya ya. Jadi kalau Anda pisahkan Oke, ini contoh ya gambar tadi. Jadi kalau sekali lagi ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya tadi campuran tadi, campuran uap cair ya, kemudian pada kondisi tertentu, gitu ya, pada tekanan tertentu,
Maka kurvanya nanti akan seperti ini kalau kita buat kurva X, Y, versus T seperti gambar. Jadi kalau di bawah cair ya, bagian bawah ini cair, bagian atas ini adalah uap. Nah, kalau yang di apa namanya? Di bagian kurva persis ini yang bawah ini cair jenuh ya. Kemudian yang atas itu adalah uap jenuh. Jadi kalau di garis itu artinya uap jenuh atau cair jenuh. Kalau udah lewat dari garis itu berarti semuanya uap. Yang di atas ya. Kalau yang ke bawah, kalau udah ngelewatin garis itu semuanya cair. Nah, yang di tengah ini adalah uap cair. Nah, nanti kita akan bekerja di daerah uap cair ini. Timbangan uap dan cair untuk memisahkan dengan metode distilasi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau misalkan kita punya data, ya, etanol, ya, campuran etanol dengan air. Jadi titik-titik etanol itu berapa sih? Oh, titik-titik etanol 78,4 pada tekanan 1 atmosfer ya. Titik-titik air 100. Nah, itu ternyata kalau kita kumpulkan punya data misalkan pada 100 derajat Celcius ini kan berarti semuanya air ya. Mestinya di bagian kalau kita gambar itu fraksi etanol berarti 0 ya. Di sini. Nah, di garis itu ya, itu tarik ke atas. Sana. Itu etanolnya 0. Kok XA-nya 0. Jadi fraksi etanol ini di situ itu sama dengan XA-nya. Karena memang campuran etanol air itu yang A adalah etanolnya, yang B adalah air. Nah, kalau campuran seperti ini, Anda perlu ingat bahwa yang lebih mudah menguap adalah yang kita kasih tanda A. Yang lebih sukar menguap, kita tadi sih tanda B. Gitu ya, A sama B. Nah, gitu ya. Jadi pada temperatur 100 derajat Celcius, ya, itu XA-nya 0, YA-nya 0 juga. Ya, karena di situ kalau udah situ komposisinya berarti udah air semua titik didihnya. Nah, kalau 0,2 kalau di 95,5 turun di sini. Kalau titik didihnya di situ ya. 0,17. Cara bikinnya gimana sih yang ini? Kalau yang ini itu relatif gampang sebenarnya. Kita tinggal masukkan ini versus ini. Gitu ya. Jadi Anda inputkan X-nya di sini. Oh, X0, T-nya 100. Kemudian X ini yang bawah ya. X 0,02, T-nya 95,5, X-nya 0,07, ininya 89, dan terus seterusnya. Itu yang bawah ya. Jadi yang bawah, yang kurva bagian bawah, ini. Nah ini ya. Yang ini. Itu Anda plot data antara XA dengan, antara XA dengan T. Nah kalau yang atas, kurva bagian atasnya, yang ini, itu plot antara ZA dengan T. Ada input dan Anda punya kurva seperti ini. Nah, caranya begitu. Nah, kemudian
dari ya. Sekarang kalau kita mau ubah ini ya, apa namanya? Kurva yang sebelah kurva yang sebelah kiri x a y a versus temperatur ya, terhadap temperatur, kita ubah menjadi x, jadi menjadi seperti sebelah kanan ya, si a, maka kita pakai data yang ini. Sebentar, saya geser ya. Kita pakai data ini dan ini, X dan Y ya, kolom yang terakhir. Jadi yang kita pakai itu nanti dua kolom itu untuk kita membuat XA terhadap YA. Misalkan XA-nya 0,2, YA-nya berapa? XA-nya 0,04, 0,4, YA-nya berapa? Dan seterusnya. Kalau asal lihat datanya sih gampang ya. Oke, sekarang misal nih kita punya umpan. Kita punya umpannya itu berupa ini, F1. Ya, kita punya umpan berupa campuran. Umpannya campuran ya. F1 itu campuran antara A dan B misalnya, gitu ya. Campuran antara A dan B. F1 ini tadinya fasanya fase cair. Anda perhatikan di situ ya. Kan dia di bawah ya, di bawah kurva ini kan. Jauh di bawah kan, atau di area cair kan. Jadi ini fasanya fase cair. Ya. Fase cair. Kemudian kita panasin. Kita panaskan ya, ini tadinya di sini F1, kemudian kita panaskan temperatur, dikasih panas ya, sorry. Panaskan sampai mencapai titik ini. Titik yang berhimpit dengan yang ini ya. Titik yang berhimpit dengan kurva uap jenuh ya. Cair jenuh ya, yang bawah ya. Begitu sudah sampai titik ini, jadi kalau kita panaskan F-nya ya, ke atas, itu F1 kita panasi sampai di atas, ya. Sampai titik itu, maka akan ada gelembung, akan ada gelembung gas, bukan gas sih, gelembung uap ya, gelembung uap yang terbentuk ya, dari umpan kita cairan. Tadinya cairan, belum kita panasin. Nah, di situ ada mulai, begitu udah nyampe kurva itu, ya ada satu butir ini yang udah mulai bentuk uap. Ini berubah jadi gelembung gitu ya. Nah, titik itu disebut sebagai TB ya, temperatur bubble. Atau biasa disebut sebagai bubble point. Bubble ya, jadi udah berbentuk gelembung begitu, bubble, uap. Nah, itu kalau udah bentuk gelembung uap, selanjutnya yang bisa dipanasin terus, jadi nanti sampai di dalam kubah ini atau dalam kurva itu bentuk campuran setimbang uap cair. Atau dibalik sekarang, kalau misalnya kita punya umpan, fasanya fase cair, wah, mau diubah menjadi apa namanya, fase yang lain gitu ya. Jadi campuran kita yang uap ini kita dinginkan, temperaturnya kita turunkan, ini ya, yang putus-putus itu ke bawah. Turun temperatur, turunin sampai di titik di mana titiknya itu berhimpit dengan kurva setimbangan uapnya.
atau di situ garis uap jenuhnya gitu ya. Nah, ketika dinginkan gitu, kita dinginkan sampai pada titik itu nanti mulai terbentuk satu embun. Jadi uap, tadi kan uap ya, uap kita dinginkan, kemudian si uap ini berubah menjadi cair. Tetapi baru ada satu gelembung saja cair. Nah, kondisi ini atau titik tersebut disebut sebagai TD atau dew filter. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini contoh ya. Jadi kalau kita punya sampel, bukan sampel, kita punya umpan, baik itu fasenya fase cair atau dari fase uap. Begitu caranya ya. Jadi kalau mau fase cair mau dipisahkan, dipanaskan dulu, kasih panas begitu. Panas sampai dia mencapai campurannya, melewati titik boiling pointnya, kemudian masuk ke dalam campuran. Jadi ada uap, ada cair. Uapnya komposisinya beda dengan cair. Oke. Jadi ini kurva untuk menunjukkan temperatur bubble dan temperatur dew. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Nah, kalau posisinya di tengah-tengah seperti ini, yang tadi sempat saya singgung ya. Kalau posisinya di tengah-tengah seperti ini, maka ini adalah campuran uap dan cair. Uap dan cair. Cara baca yang cairnya gimana, komposisi cairnya bagaimana Pak? Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada buat garis sebelah kiri sampai Anda bisa membaca sumbu vertikalnya. Nah, sumbu vertikalnya adalah pada temperatur tertentu ya, karena memang harus pada temperatur tertentu. Nah, sampai memotong ini kurva timbangannya yang uap jenuh, cair jenuhnya. Dan di situ ada baca ke bawah. Ini adalah komposisi cairnya. Atau kita kasih lambang X. Sementara kalau kita baca sebelah kanan, kita buat garis gitu ya, sampai perpotongan dengan kurva uapnya. Maka kita baca ke bawah dan kita sebut ini adalah IA. Ya, ini kurva X dan Y-nya ya. Hubungan antara X dan Y kalau mereka melalui fase istimewa. Mestinya ada pertanyaan. Saya pelan-pelan ya. Karena ini bagian penting ini sebenarnya. Kalau misalkan nanti Anda harus membaca komposisi, membaca temperatur, dan seterusnya. Bisa baca. Nah, yang kedua, Anda bisa lihat di sini, kalau Anda punya penggaris, ya, bisa garis, bisa ukur panjangnya. Jarak antara titik di tengah dengan titik perpotongan di sebelah kiri. Dan jarak antara titik di tengah dengan jarak titik perpotongan antara kurva uap jenuh. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menghitung berapa fraksi uap sama cairnya. Begitu campuran itu kita panaskan sampai di dalam kubah ini kan dia ada campurannya. Ada sekian jadi uap, sekian jadi cair. Kalau di sini, kalau di titik paling bawah itu dia cair jenuh. Semuanya cairnya udah siap-siap menjadi uap. Kalau di atas uap jenuh, ya, udah siap-siap menjadi cair. Nah, jadi berapa
cairannya berapa uapnya. Anda bisa membaca menggunakan jaraknya ini. Ini jarak ini. Jarak itu. Tapi bacanya kebalik. Anda lihat, uap itu di sebelah kanan kan? Tapi perbandingan uap dengan cairnya itu adalah kita harus membaca dari sebelah kiri. Di bagian sebelah kanan sini. Dikaitkan dengan baju air. Dan cair. Apa namanya? Itu cara baca porsi, berapa uapnya, berapa cair dari kurva ini. Jadi dari kurva ini Anda bisa membaca yang pertama adalah komposisinya, ya, komposisi fraksi cair, fase cair, maaf, X, ya, komposisi fase uapnya, Y-nya berapa. Kemudian Anda juga bisa melihat dari sini fraksi antara cair sama uapnya berapa. Ya. Jadi enak sekali ya kurva yang kelihatannya sederhana begini, tapi kita bisa gunakan untuk melihat komposisi dan fraksi. Berapa fase uapnya, berapa fase cairnya, hanya menggunakan kurva ini. Nah, ini metode grafis ya. Nah, ini sekarang kalau misalnya kita geser dari titik 3 tadi ya, tadi awalnya di titik 3, di nomor 3 ya. Sekarang kalau kita turunkan sedikit temperaturnya menjadi nomor 4. Nah, maka kita punya komposisi yang berbeda juga ya. Kalau kita ubah temperaturnya, maka komposisi juga berbeda. Ya. Jadi fase uapnya, fase cairnya di sini, komposisi X-nya, sementara yang uap posisinya di situ. Ya. Jadi kalau kita geser temperaturnya, kesetimbangan uap cairnya juga berubah. Nah, gitu ya. Sekarang kalau kita geser lagi, ya bisa juga. Sekarang kalau kita geser ke atas, tadi kan ke bawah ya kita gesernya, tadi di tengah sini warna hijau, kemudian kita geser temperaturnya, kita turunkan ke warna ungu, kemudian kita naikkan lagi temperaturnya ke di atasnya. Nah, komposisinya juga akan berbeda lagi. Di fase cairnya di sini, fase uapnya di sini. Jadi keseimbangan uap cairnya berubah juga. Nah, yang kedua yang Anda perhatikan di sini, kalau di tengah, ya, nomor pertama tadi, kalau di tengah, jarak antara pusat dengan kurva sebelah kiri dengan kurva sebelah kanan kan sama ya, relatif sama. Bagaimana kita naikkan dikit ke yang di atasnya, maka yang sebelah lengan sebelah kirinya lebih panjang daripada sebelah kanan. Ini kan kirinya lebih panjang daripada kanan. Nah, artinya seperti itu fase uapnya lebih banyak daripada fase cairnya. Yang uapnya tinggal dikit, sisanya udah mencair. Nah, jadi fase uapnya menjadi lebih banyak karena udah mendekati kurva uap. Kalau kita geser ke bawah, perhatikan, kalau kita geser ke bawah, maka jarak antara pusat dengan uapnya makin jauh. Ya. Sementara jarak ke cairannya makin dekat. Nah, kalau kita pakai aturan sama ya, aturan pengungkit, maka uapnya itu yang sini malah justru lebih sedikit, cairannya yang
yang lebih besar. Oke, sekarang saya hapus. Ini kelihatan sederhana gini, tapi punya makna. Oke, kalau kita turunkan lagi tadi, kalau cairan tadi di tengah, kemudian kita geser ke atas sedikit, sama kita geser ke bawah sedikit. Kalau di titik pas di sini, ini sama ini berarti dia sudah di titik bubble point sama dew point. Bubble point itu yang bawah. Kalau waktu yang di atasnya. Nah, sekarang kita punya kurva seperti ini. Ya. Kita kurva punya seperti ini. Kemudian titik awalnya kita di sini, di F ini. Ya. Jadi kalau di situ kan, kalau ini komposisi versus temperatur, berarti kalau di situ masih cair ya, masih cair. Nah, setelah cair begitu kita panaskan, kita naikkan, temperaturnya naik, gitu ya, sampai di sini, di nomor 1. Yang nomor 1 ya. Nah, nomor 1 itu apa sih? Nomor 1 itu isinya campuran uap cair. Nah, sekarang uap yang terbentuk misalnya, uap terbentuk, nah ini ya, yang sini. Uap terbentuk berarti di titik itu ya. Itu sebenarnya ya bukan di titik itu sebenarnya, salah, bukan di titik itu. Jadi ketika udah sampai di titik nomor 1, maka kita punya campuran uap dan cair ya. Campur yang uapnya itu porsinya jarak antara pusat dengan kiri, yang cair itu jarak antara pusat dengan Oke, sekarang kalau saya punya seperti nomor 1, kemudian udah sampai pada titik ini gitu ya. Kita sudah tambahkan panas, kemudian sebagian menguap, ya, yang uap jenuhnya adalah di situ yang saya lingkari. Nah, kemudian setelah terjadi uap, kita ambil uapnya, kemudian didinginkan ke bawah ya. Wah, nah seperti nomor 2 ini, kalau di kurva sebelah kanan. Kalau kita dinginkan, berarti otomatis dia bergerak. Dua itu oke. Dapatlah komposisi yang baru lagi. Kalau kita dinginkan, itu komposisi yang baru. Ini beda lagi. Jadi kalau kita istilahnya apa ya, panaskan, ya, kan sebagian jadi uap tuh. Nah, uap yang terbentuk kita dinginkan lagi. Jadi itu ceritanya gambar sebelah kanan tuh begitu. Jadi kita punya umpan di F, kemudian kita panaskan sampai nomor titik 1, kan dapat campuran uap cair ya. Nah, uapnya kita dinginkan lagi. Kita dinginkan lagi, nah nanti komposisinya akan berubah lagi. Seperti garis di bawahnya. Nih. Jadi istilahnya kita dinginkan tetap. Jadi kita dapat uap, kita dinginkan, komposisinya beda lagi nih. Tadinya di sini, udah mulai kelihatan coretan saya. Kemudian pindah ke sini.
Bayangkan kalau misalkan kita punya banyak seperti didinginkan lagi. Maka kita dapat fraksi mol. Nah, ini kan dari A ya. Ini sama sumbunya adalah fraksi mol. Nah, ini tuh kalau kita seperti ini langkahnya bertahap ya. Kita dapat uap didinginkan, kemudian sebelah kiri diubah lagi jadi uap, didapat kanan kiri terus itu banyak sekali. Nah ini contohnya, maaf saya tutup. Nah ini contohnya. Tadinya nomor satu, kemudian uapnya dari nomor 1 dipanaskan lagi, gitu. Betul. Setelah nomor 2 dipanaskan, nanti dapat yang memotong sumbu. Nah, jadi kalau kita berbanyak ini tahap-tahapnya ini, tahap, nanti kita akan mendapatkan kemurnian yang tinggi jadinya. Ini kan kita mau mencari XA-nya ya, atau YA-nya lah, misalnya YA-nya. Kalau makin ke kanan kan YA-nya makin gede berarti kemurniannya makin tinggi. Jadi nanti kita dilakukan bertahap. 1 didinginkan lagi, dapat uap, didinginkan lagi, dapat uap, didinginkan lagi, terus. Nah, jadi banyak sampai ke, nah, ini tadi sampai ke yang kita mau. 90 berapa itu? 90-an. 90 kan di tengah itu ya. 97. Banyak sekali tadi. Artinya kalau kita mau memperoleh kemudian yang tinggi sekali, maka kita membutuhkan tahap yang cukup banyak. Konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita mau murni, seperti yang posisi nomor kanan, di bawah itu kemudian berarti tinggi karena itu sumbu X-nya untuk A ya. Makin ke kanan, A-nya berarti makin murni. Tapi kalau makin murni kita butuh, kalau ada perhatian di situ, tahapnya banyak sekali langkahnya. Dinginkan, dipanaskan jadi uap, uapnya didinginkan. Jadi uap sama cair, didinginkan lagi terus. Nah, yang Anda lihat ini, yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu seperti tahap yang ada di sini. Di gambar sebelah kanan. Misalnya kita punya cairan, gitu ya, cairan. Kemudian nanti ketemu uap, sebagian daging jadi uap, yang jadi cairan sendiri, gitu ya. Ini juga. Jadi langkahnya kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi yang jumlahnya banyak itu tadi itu namanya tahap-tahap. Tadi kalau kita lihat langkahnya banyak kan, dipanaskan jadi uap, uapnya didinginkan, kemudian ada campuran uap cair lagi masih di dalam situ, kemudian dinginkan lagi, dapat uap cair juga masih di dalam sistem itu, dan seterusnya sampai kita mau mencapai konsentrasi yang kita mau di paling akhir ya. Nah itu kita lakukan harus secara bertahap, nggak langsung gitu. Kalau Anda lihat kan kurvanya tadi nggak langsung kemudian dari 1 itu kemudian muncul jadi sekian langsung gitu, enggak, bertahap.
Nah, sekarang tahap-tahap itu yang kita buat gambar tadi, itu fungsinya buat apa? Tahap-tahap ini tuh fungsinya buat apa? Yang pertama adalah untuk mengontakkan antara aliran uap dari bawah dan dengan aliran cair dari atas. Dikontakkan. Karena harus kontak kan. Uap sama cair, kita fase uap sama fase cair harus kontak kan agar bisa terjadi perpindahan uap cair. Nah, itu yang pertama. Jadi ada uap yang ke atas, ada cair yang turun ke bawah di dalam kolom distilasi. Seperti di ilustrasi ini tadi juga sama. Ini ya. Ilustrasi ini juga sama. Jadi ada yang uap, kemudian cairkan lagi, uap, cairkan lagi. Nah, jadi tahap-tahap ini itu ada yang uap, kemudian jadi campuran uap cair, ya. Kemudian ada yang jadi uap lagi, didinginkan lagi, cair dan seterusnya seperti itu. Uapnya nanti didinginkan lagi, jadi campuran uap cair, dinginkan lagi uap cair dan seterusnya. Di dalam sini juga sama. Saya hapus dulu. Nah, di sini juga sama ya. Uap kan panas ya, uap ketemu cair, lebih dingin kan cair. Nah, di sini ada kontak antara uap sama cair. Uapnya melepas panas, cairan yang turun terima panas. Ini contoh air cair. Yang kedua, karena cairan sama uap ini kontak, akan menyebabkan proses difusi antar fasa uap cair dari masing-masing komponen. Dulu waktu kita di awal, saya pernah menggambar bahwa ini adalah cairnya, yang atas adalah uapnya atau vapor. Nah, ini harus kontak, harus ketemu gitu ya, harus bersentuhan antara si cair sama uapnya. Gitu. Agar apa? Agar bisa difusi komponen. Misalnya di sini ada A, ada B, gitu ya, ada A, ada B, gitu ya. Jadi agar A-nya bisa ke sana, ke fase uap. Begitu juga dengan yang B yang ada di fase uap, agar bisa ke cair. Terus. Nah, tahap ini juga punya fungsi untuk memisahkan antara uap dan cair. Yang pertama tadi kontak, gitu ya. Jadi uap cairnya dikontak, ketemu, gitu ya. Saya gambar lebih gampang. Anggap saja seperti ini ya bentuknya ya. Ini ada uap yang naik ke atas. Ada cairan yang ke bawah. Nanti kontak begitu sekaligus di dalam tahap ini juga terpisah nanti uap sama cairnya. Begitu udah kontak, gitu ya. Keluar sana uap ya. Nah, nanti cairannya dilepas, jatuh. Nah, itu fungsi tahap-tahap itu. Harus dikontakkan terus agar terjadi perpindahan massa ya, antara uap sama cair. Kontak-kontak terus. Tapi setelah kontak juga harus dipisahkan. Gitu. Kalau enggak ya nanti nempel ikut terus. Nah, kalau di distilasi, ya, bagian itu, maaf ya, bagian yang kita buat gambar di kurva tadi itu sama dengan bagian atas di sini. Jadi uapnya naik ya, uap naik. Itu nanti ketemu cairan yang turun. Jadi ketemu, dia akan ada transfer panas dari uap ke cair ke uap. Karena yang berarti panas yang uapnya, berarti uap yang transfer panas, yang lepas panas ya, diterima oleh cairan. Kalau di sini nih, ini jadi uap kan ya. Kemudian didinginkan lagi. Kenapa? Karena ada yang dilepas panasnya.
kemudian jadi uap sama cair. Nah, uapnya lagi didinginkan lagi, jadi uap cair, dan seterusnya. Sampai di bagian ujung kanan bawah ini, yang ada nilainya. Itu ada produknya, produk di sini. Kalau produknya dalam bentuk cairan. Di kotak. Nah, kemudian dapatlah cairan A ini di distilat ini pasti A-nya lebih banyak daripada B. Karena A lebih mudah menguap daripada B. Nah, bagian atas ya. Saya bisa tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan kita titiknya umpannya di tengah di merah ini ya. Di titik merah F itu kemudian dipanaskan sampai ke nomor 1 di daerah cair uap cair ya. Memang harus sampai di situ, karena kalau nggak di situ ya nggak bisa dipisahkan. Kemudian fase uapnya, didinginkan terus. Nah, sekarang yang cairnya gimana? Yang cairnya tadi bisa lihat ya, bahwa cairnya itu ketemu dengan uap. Yang fase cair ketemu dengan uap. Karena ketemu dengan uap punya panas lebih banyak, ya. Panasnya di uap dilepas, diterima oleh cairnya, sehingga yang cair menjadi lebih panas. Kemana gerakannya? Karena lebih panas, ya, dia ke atas ini. Nah, Anda lihat, perhatikan gambar sebelah kanan ya. Sudah saya coret-coret. Dia akan naik ke sini. Temperaturnya naik. Nah, yang naik ini nanti dapat titik kesetimbangan baru. Gitu. Nah, sampai situ. Nah, begitu dapat panas, kemudian dia naik ke situ, nanti campurannya berubah lagi. Ini cair, jenuhnya. Kontak, jenuh ya, sama cair sama jenuh. Sampai cair sama uap, ya, sorry. Kontak kemudian menjadi berubah. Ya, dia yang cair menjadi lebih panas. Karena lebih panas, komposisi uap cairnya juga berubah. Naik lagi di temperaturnya, berubah kan. Tadinya di sini, tadinya di sini, kemudian berubah jadi itu. Karena kena panas. Tadinya udah mau mencair, cair ya. Panas, dia berubah lagi ke pertengahan fase uap cair. Jadi kalau kita teruskan ya. Jadi di sini ya, ini uap cair. Nah, yang cairnya dipanasin lagi karena kontak dengan cair. Terus itu, maka kita bisa dapat seperti yang di sebelah gambar sebelah kanan. Banyak sekali itu. Dan komposisinya itu seperti yang di bawah itu. Bahwa kita buat garis putus-putus ini ke bawah, bacanya ya. Nah, jadi A-nya makin sedikit. Ingat, di sini kan X, Y-nya untuk A ya. Kalau makin ke kanan, A-nya makin banyak dan mendekati murni. Kalau makin ke kiri, A-nya makin sedikit. Ya. Yang lebih murni apa? Yang lebih murni adalah komponen B-nya kalau ke kiri. Gitu. Sehingga kalau kita lanjutkan yang sebelah kiri ini, ya, itu seperti bagian bawah dari kolom distilasi. Jadi kontak antara uap cair tadi yang bisa melepaskan panas menerima panas, akibatnya seperti itu. Komposisinya makin mendekati ke yang A untuk yang kiri. Kalau yang kanan ke B. Kalau yang ke kanan makin mendekati A, A-nya makin murni. Maka nanti kalau kita dapat produk bawah, maka di sini
B-nya lebih banyak karena dia lebih suka menguap. Kalau yang tadi, kalau yang ini, sebentar. Kalau yang ini, itu yang di atas A-nya lebih banyak. Mana ini ya. Nah, ini lebih banyak A-nya. B-nya lebih sedikit. Nah, jadi prinsipnya itu fraksionasi dengan atau distilasi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau bagian atas dan bagian bawah ini kita gabungkan, jadi kurva tadi ya. Kalau bagian atas bagian bawah kita gabungkan, kita akan memiliki bagian yang utuh seperti ini. Inilah distilasi. Nah, coba direnungkan dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit, Anda renungkan. Kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Jadi di sini kombinasi tadi itu kurva yang kita punya tadi ya, komposisi sama temperatur. Ya, kita ambil umpan tertentu, kemudian kalau kita lanjutkan bertahap itu sampai kita dapat bagian atas, ya. Kemudian bawah bertahap itu sampai kita dapat bagian bawah. Kalau kita kombinasikan dapatnya seperti distilasi yang sebelah kanan ini gitu. Jadi kita punya campuran A sama B gitu ya. Maka kalau kita pisahkan nanti di bagian atas ini A-nya lebih banyak, bagian B-nya itu lebih sedikit. B-nya kecil. B-nya yang kita kurva yang kita pelajari ini tadi. Ya. Oke, silahkan direnungkan dulu ya, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya kasih waktu 1 menit sampai 15.07, silahkan ya, boleh renungkan dulu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Hari ini yang hadir cukup banyak ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ke materi bagian berikutnya. Tunggu sebentar ya.
Saya siapkan dulu materinya, cari dulu materi. Oke, ini sudah ketemu materinya. Nah, kalau di sini nanti kita sudah mulai masuk ke ada bagian yang hitung-hitungan ya. Ini bagian yang sudah mulai fraksionasi ya. Contoh yang pemisahan campuran dunia. Ingat, kita yang akan dibahas pertama ini adalah campuran biner dulu ya. Biner itu berarti dua. Campuran dua komponen ya. Jadi kalau misalkan kita punya komponen A, komponen B, nah dua komponen ini saja yang mau kita pisahkan. Ingat, A kita gunakan untuk menyatakan komponen yang lebih mudah menguap. Sekali lagi, A ini untuk menyatakan komponen yang lebih mudah menguap. Kalau yang B lebih suka menguap. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita merancang distilasi ya, yang kita mau gunakan untuk pemisahan campuran biner tadi, campuran antara A dan B, maka biasanya kalau kita merancang itu ada hal-hal yang diketahui, tapi ada juga yang hal-hal yang perlu kita selesaikan. Jadi yang diketahui apa gitu ya, kemudian nanti yang mau kita cari, yang mau kita selesaikan apa gitu. Nah, biasanya kalau kita mau memisahkan sesuatu, itu kondisinya biasanya kita tahu. Dalam hal ini umpan ya, biasanya kita umpan ini adalah sesuatu yang mau kita aliran yang mau kita pisahkan atau mau kita olah, mau kita proses. Contoh kalau misalkan Anda ya, contoh gampangnya Anda mau membuat apa namanya baju gitu ya, bikin baju. Kalau Anda tukang jahit baju, maka bahannya pasti tahu gitu. Ya, ada customer datang gitu, punya kain gitu ya. Saya mau jahit baju model begini gitu ya. Ini bahannya udah jelas, udah tahu itu bahannya jeans tebal gitu ya. Wah, itu bahannya yang kain wool-fleece gitu ya. Kalau kaos itu apa combat S apalah gitu ya. Saya sih nggak begitu paham. Tapi bahannya pasti tahu gitu. Ya kalau nggak tahu ya susah. Saya mau bikin baju, bahannya nggak ngerti. Susah dong. Jadi harus tahu bahannya itu apa gitu ya. Lebarnya seberapa, kondisinya berapa, itu harus tahu, warnanya bahkan. Harus tahu dong. Karena itu yang mau kita olah. Kalau nggak tahu ya susah. Saya mau bikin baju, tapi bahannya nggak ngerti. Wah, susah.
Nggak bisa mau apa yang kita mau jahit gitu, bahannya nggak ada, kita nggak tahu banyak. Bahan kain itu kan banyak sekali gitu. Jadi susah kalau nggak tahu. Jadi kondisi itu biasanya tahu. Nah, kalau dalam proses pemisahan kita ini distilasi, maka kondisi umpannya kita tahu. Oh, umpannya itu campuran A dan B. Komposisi A-nya, fraksi A-nya sekian, B-nya sekian. Sisanya berarti kan otomatis tahu. Kalau kita tahu fraksi A-nya berapa, B-nya pasti kita tahu. Oh, ini umpannya kondisinya temperaturnya sekian, tekanan sekian. Oh, kalau temperatur segitu, tekanan segitu, berarti kondisinya dia cair. Oh, dia berarti kondisinya uap. Harus tahu. Kemudian yang kedua, target komposisi distilat dan produk bawah harus ditetapkan. Kok ditetapkan, Pak? Iya, karena kita mau. Bukan diketahui ya. Kalau diketahui artinya, oh distilatnya udah diketahui berapa. Tapi kita tetapkan. Sebagai orang yang mendesain itu kita tetapkan. Kita mau berapa gitu di atas. Distilatnya ini mau kita berapa komposisinya. Bagian bawah komposisinya berapa. Itu kita harus tahu. Harus kita tentukan. Sama seperti kalau ada jahit baju tadi. Kainnya nih harus tahu nih, udah tahu. Kainnya apa ya? Oh, kainnya ini. Kainnya bahan jeans. Oke, bajunya mau seperti apa? Oh, bajunya mau lengan pendek. Ya, panjangnya sekian. Ini harus diukur ya sama badannya. Harus tahu. Dan harus ditentukan. Harus ditentukan agar tahu. Yang menentukan siapa? Yang menentukan customer kita. Gitu. Penggunanya. Oh, saya mau pemisahannya, distilatnya sampai sekian. Ya, customer-nya yang menentukan. Kalau di pabrik kita ya, oh ini nanti produknya kan harus begini. Karena customer maunya produknya begitu. Nah, itu harus tahu. Harus ditentukan. Karena sudah ditentukan, jadi kita tahu gitu. Customer menentukan produknya pengennya kemurnian sekian. Oke, jadi kita tahu karena ada yang menentukan. Oke, itu biasanya yang kita tahu. Nah, yang harus diselesaikan dalam perancang itu apa saja? Anda tadi kita sudah bahas ya, kita sudah sempat bahas tentang kesetimbangan uap cair dan fraksionasinya tadi, bahwa kalau kita mau sampai komposisi yang paling ujung sana, ya, ujung kanan, maka kita harus melewati sekian tahap. Gitu ya, tadi ya. Itu tadi awalnya di tengah, tapi kalau mau dapat sebelah kanan untuk fraksi mol istilahnya, berarti kita harus membutuhkan sekian tahap. Nah, tahap itulah yang akan kita cari nanti. Tahap bagian mana? Distilasi itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi kita harus menentukan bagian atas dan bagian bawah. Nah, tahap ini apa sih fungsinya? Kalau kita merancang distilasi, jumlah tahap ini nanti yang akan menentukan berapa tinggi kolom kita, berapa jumlah tray yang harus kita pasang. Kalau kita pakai tray kolom, kalau pakai packing kolom, maka berapa jumlah isian, tinggi isian yang harus kita buat. Gitu ya. Kalau alat kita bentuknya tray itu seperti ini ya, baki-baki begitu, baki atau plat-plat begitu, maka berapa jumlah plat-platnya nanti? Untuk menentukan jumlah itu dari ini. Berapa jumlah tahap bagian atas, bagaimana bagian bawahnya. Gitu. Jadi nanti begitu Anda dapat jumlah tahapnya,
Maka Anda bisa memperkirakan, oh berarti nanti jumlah tray-nya sekian, tinggi kolom saya akan sekian meter. Nah, gitu. Itu dalam prosesnya. Kalau merancang alatnya nanti, kita harus tahu, oh jumlah tahapnya sekian ya. Berarti jumlah tray-nya sekian ya. Nah nanti kita harus rancang jarak antar tray-nya berapa. Karena bisa dekat, bisa jauh gitu kan. Kalau makin jauh jaraknya, makin tinggi kolomnya. Kalau makin dekat jaraknya, maka kolom kita makin pendek. Itu jarak antar tray. Kemudian nanti konfigurasi tray-nya. Kita akan bahas nanti lebih detail di perancangan tray ya. Konfigurasi tray-nya itu nanti tray itu bentuknya seperti bagi begitu ya. Kalau saya gambar dimensi misalnya kolom kita kan bentuknya lingkaran ya. Ininya tray-nya plat-platnya di dalam itu bentuknya lingkaran nanti. Karena kolom kita bentuknya vessel seperti kolom seperti silinder gitu ya, seperti silinder. Enggak silinder pecah penuh gitu ya, nanti mungkin akan ada yang berbeda diameter. Dan di dalam itu baginya itu bentuknya seperti ini lingkaran. Nanti lingkaran ini ada dipotong. Yang sebelah sini nanti jadi lubang. Untuk apa? Untuk cairan turun. Yang sebelah sini nanti untuk cairan turun juga. Tapi ada lubang-lubang kecil nanti yang akan dilewati oleh uap sehingga kontak antara cairan sama uapnya terjadi. Nah, nanti konfigurasinya ini nanti berapa jumlah lubangnya, berapa luasnya, berapa tingginya dan sebagainya. Itu untuk merancang alat nanti harus Anda selesaikan. Ya, kemudian yang terakhir ada diameter kolomnya. Berapa diameter kolomnya? Tingginya sekian meter, diameternya berapa? Oh, diameternya setengah meter, 1 meter. Misalkan. Nah, itu nanti Anda harus selesaikan di perancangan alatnya. Itu ya. Nah, di awal ini nanti kita akan belajar tentang di bagian yang proses. Berapa sih jumlah tahap yang kita perlukan? Kita di situ. Oke. Nah, untuk menyelesaikan agar kita bisa dapat berapa jumlah tahap dan sebagainya, maka kita perlu belajar tentang neraca massa total dan neraca komponen. Saya kira Anda sudah belajar itu di mata kuliah neraca massa dan energi ya. Di neraca massa dan energi Anda belajar tentang ini ya. Jadi ini adalah salah satu tools Anda sebagai seorang engineer teknik kimia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di proses. Ya. Jadi neraca massa total dan neraca massa komponen. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kita punya kolom distilasi. Ada bagian atas, ada bagian bawah, ya. Ada bagian reboiler, ada bagian kondenser. Di bagian bawah ada reboiler, di bagian atas ada kondenser. Kondenser itu fungsinya nanti untuk mengkondensasi, yang bentuknya uap, dikondensasi jadi cair. Kalau reboiler di bawah, namanya juga reboiling, untuk memboiling, untuk menguapkan kembali. Yang tadinya sudah jadi cair, diuapkan kembali, dimasukkan ke dalam kolom lagi. Oke, sekarang Anda perhatikan di sini, ini kolom ini kita bisa buat jadi skema yang lebih sederhana. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada aliran keluar, masuk kondenser, dan sebagainya, cabang-cabang ya. Kita agak pusing ya. Kalau melihat itu, bukan agak pusing, sebenarnya sederhana juga, tapi lebih ribet. Nah, kita bisa sederhanakan. Ya, kita hanya melihat yang masuk dan keluar saja. Masuk dan keluar dari sistem. Ya. Sekarang kita ubah menjadi kotak seperti ini. Ini ada panah masuk, panah keluar dari kotak merah ini ya. Perhatikan kotak merah.
Sekarang ada panah masuknya 1, ya, simbolnya F. F itu untuk alirannya ya, laju alirnya ya. Bisa dalam bentuk massa, bisa dalam bentuk mol. Tetapi di sini, untuk distilasi ini, kita menggunakan laju molar. Mol, berarti ya. Jadi nanti mol per jam, sekian mol per second, sekian mol per menit. Ya. Laju mol. F itu untuk umpan. Nah, umpan itu yang mau kita pisahkan ya. F, feed. F itu feed. Laju alir umpan yang mau kita pisahkan. Kemudian yang atas ada panah keluar ya dengan lambang D. D itu apa? D itu adalah distilat. Produk bagian atas kita. Produk di mana di situ komponen yang lebih mudah menguap dalam hal ini kalau kita punya A dan B ya, berarti lebih mudah menguap itu adalah A-nya lebih banyak daripada B. Distilat ini disebut juga kadang-kadang produk atas. Produk karena memang dia keluar dari bagian atas kolom. Kemudian kita juga punya B. B itu apa? B itu adalah bottom product. Bottom product. Atau produk bagian bawah. Baik. Produk bawah. Kalau produk bawah berarti komponen yang tidak mudah menguapnya lebih banyak. Atau kalau campuran biner A dan B-nya gitu ya. Berarti yang bagian bawah itu B-nya lebih banyak. Jangan sampai ketukar ya. A sama B itu nama komponen. B yang di sini yang saya maksud adalah laju alir bottom product atau produk bawah. Oke, mudah-mudahan jelas sekarang. Nah, kita sekarang susun neraca massa totalnya. Ya. Neraca massa totalnya itu berarti input sama dengan output ditambah akumulasi. Ya. Ini di proses kita ini proses tidak ada reaksi ya, jadi tidak ada generasi, tidak ada atau tidak ada pembentukan sesuatu gitu ya. Sehingga hanya input sama dengan output ditambah akumulasi. Nah, distilasi kita ini beroperasi secara kontinu. Masuk keluar gitu ya. Masuk umpan, keluar distilat dan bottom product. Terus secara kontinu. Sehingga hanya ada input sama dengan output saja. Inputnya mana? Yang masuk ke dalam kolom distilasi atau yang masuk ke dalam kotak merah ini ya. Saya kotak merah ini aja ya, biar gampang, biar tidak bingung. Yang masuk kotak merah itu adalah inputnya. Inputnya apa? Feed atau F. Ya. Keluarnya apa? Keluarnya ada 2 cabang. Satu D, yang satu lagi adalah B. Distilat dan bottom product. Jadi input F itu sama dengan D plus B. Kalau kita pakai angka ya, sebagai contoh, misalnya feed-nya 100 kilomol per jam. Maka distilatnya dan bottom product-nya kalau kita jumlah juga sama mestinya 100 kilomol per jam. Oke, misalnya saya menetapkan saya pengen produk distilatnya 50 kilomol per jam. Oke. Kalau produk distilatnya 50 kilomol per jam, berarti otomatis bottom produknya sisanya 100 50 kilomol per jam. Nah, yang atas ini adalah neraca massa total.
Sekarang yang komponen. Kalau yang komponen bagaimana? Ya, komponen berarti tinggal dikalikan dengan komposisinya. ZF dikalikan sama dengan komposisinya distilat apa? XD. Oh, XD dikalikan D. Komposisi di bottom product apa? B. Oh ya, B dikalikan dengan XB. XB dikalikan dengan B. Itu neraca komponen. Pak, itu XB bukannya komponen apa komposisi atau fraksi mol B, komponen B ya? Bukan. Bukan ya. Jadi Z di sini itu sudah maksudnya ZF itu maksudnya adalah komposisi fraksi komposisi atau fraksi mol di umpan. Nah, fraksi molnya apa? Kita pakai yang paling mudah menguap saja, yang A saja. Ya. ZF itu berarti fraksi mol A di umpan. Ya. XD itu fraksi mol A di distilat. XB itu fraksi mol A di bottom product. Pak, kalau Z itu apa? Kalau Z itu kita tidak tahu ya campurannya apakah umpannya itu apakah uap saja, cair saja, atau campuran uap cair. Jadi kita menggunakan lambang yang lain, menggunakan lambang Z. Nah, kalau XD di distilat itu, ya Anda lihat di situ, jadi pakai kondenser kan, dikondensasi. Setelah dikondensasi ternyata menjadi cair semua. Nah, kalau cair berarti kita pakai lambang X ya. Masih ingat ya tadi? Kalau cair kita pakai lambang X. Kalau uap kita pakai lambang Y. Nah, di produk bawahnya kebetulan juga sama. Ya, kebetulan sama. Di produk bawahnya itu cair juga. Nah, makanya kita kasih lambang XB. Nanti di distilat bisa juga tidak dalam bentuk cair, bisa juga nanti dalam bentuknya uap. Ya, kalau nanti ada kondenser parsial, ya. Kalau kondenser parsial itu berarti nanti sebagian saja yang diubah jadi cair. Ya, sebagian sisa uapnya diambil jadi produk. Nah, nanti bisa saja nanti di distilat itu nanti bentuknya bukan seperti ini ya. Bentuknya nanti misalnya begini, gitu ya. Nanti sebagian ini menjadi cair, kita kembalikan lagi ke kolom. Yang uap kita ambil dari atas, menjadi distilat. Nah, kalau seperti ini, lambangnya menjadi YD. Gitu ya. Fraksi mol komponen A, fasa uap di distilat. Kalau reboiler, Pak, enggak. Kalau reboiler, biasanya tetap keluarnya cair ya. Karena bagian bawahnya memang cair ya. Nah, itu neraca massa total dan komponennya. Oke, mudah-mudahan paham ya di sini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penetapan tekanan. Ini tadi penetapan produk ya. Jadi kalau kita merancang, gimana caranya menetapkan tekanan, Pak? Kan tadi kondisinya harus ada temperatur sama tekanan, gitu kan? Nah, untuk menetapkan tekanan ini, gini, kalau Anda lihat tadi sebelumnya yang tadi saya jelaskan ada kurva yang dipotong-potong karena tekanan tetap, ada yang kalau yang kalau di Jumat lalu ada yang temperatur tetap, gitu ya. Maka paling enak dioperasikan di sini, ya, kalau di kolom ini adalah pada tekanan tetap. Kenapa? Karena ngaturnya lebih gampang. Jadi tekanan kita buat tetap, temperaturnya diubah-ubah.
karena kita punya dua ya. Ada kondensor di atas untuk menurunkan temperatur, sama ada rebooler di bawah untuk menaikkan temperatur. Itu lebih enak, lebih mudah operasinya daripada tekanan. Kalau tekanan, ngaturnya lebih susah, di kompresor gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan tekanannya, gitu ya? Salah satu yang bisa kita gunakan untuk menentukan tekanan adalah dengan memperhatikan di bagian produk atas ini atau distilat ini. Apa hubungannya gitu ya? Nah, produk atas ini kita maunya apa gitu kan? Kan ada yang kita cairkan kan ya, dari kondensor ini kan fungsinya untuk mencairkan, betul ya? Tadinya keluar ini uap nih, ini uap nih. Tadinya uap nih. Kita atas uap, kemudian kita cairkan. Gitu ya. Kita cairkan, kemudian sebagian kita kembalikan lagi ke dalam kolom agar dikontakkan lagi dengan fase uapnya. Kemudian sebagian lagi kita ambil menjadi produk atau distilat ini yang atas. Berarti kita harus mencairkan, betul ya? Kita harus mencairkan. Oke, kalau mau mencairkan, itu kan kita butuh pendingin ya. Kalau mencairkan, kita butuh pendingin. Di sini kan, masuk kondensor ini kan pendinginnya. Nah, pendingin ini kita pilih yang relatif murah. Ya, kalau di industri kan yang kita pikirkan ya misalnya kita memilih yang murah. Oke, kalau kita mau memilih murah, salah satu alternatifnya adalah air. Cooling water kan ya, air pendingin. Mungkin Anda di operasi perpindahan kalor udah pernah belajar juga tentang pendingin dan menggunakan air ya. Kayak cooling water. Karena murah, jumlahnya banyak, melimpah. Daripada kita pakai freon gitu ya. Nah, sekarang kita pilih air misalnya. Kalau kita pilih air, kita punya misalkan kita punya kurva gini ya. Untuk menggambarkan temperatur pendinginan ya. Ini misalnya pendinginnya. Ini temperatur awal pendinginnya ya. Temperatur awal pendinginnya. Kemudian ini setelah mendinginkan kan dia jadi panas ya. Cooling water misalkan masuk nih temperaturnya berapa, kemudian naik berapa. Misalnya temperatur airnya 30. Karena nggak kayak kan ada misalkan airnya disirkulasi ya. Jadi kan nggak kemudian pada kondisi temperatur ruang betul-betul gitu. Jadi mungkin pendinginannya tidak akan sampai 25 lagi gitu. Pasti agak relatif hangat. Nah, akan manaskan sampai temperatur 40 derajat Celcius. Ya, nggak akan banyak-banyak lah kalau menggunakan air pendinginannya ya naiknya paling segini yang bisa kita pakai. Oke, sekarang pertanyaan yang kita dinginkan. Yang kita dinginkan berarti kalau misalkan kita menggunakan temperatur approach-nya untuk air itu adalah 10 derajat Celcius misalkan ya. Jaraknya ini 10 derajat Celcius. Bukan jaraknya, sorry. Perbedaan temperaturnya kok jarak. Perbedaan temperaturnya. Nah, ini berarti 10 derajat Celcius, sini 10 derajat Celcius ya. Ini adalah temperatur yang kita dinginkan. Kalau ini cooling water yang bawah, kalau yang atas ini adalah hot fluid-nya atau fluid panas yang mau kita dinginkan. Dalam hal ini berarti ini uap dalam kolom ini yang mau kita dinginkan agar bisa menjadi cair kan gitu ya. Nah, agar bisa menjadi cair jenuh berarti ini juga jaraknya kan 10 ya. 10 ya.
Nah, bukan caranya, perbedaan temperatur 10 kan. Berarti di sini 50, di sini 40. Oke, berarti sekarang kalau kita saya hapus, saya hapus. Berarti di sini uap yang masuk ini temperaturnya itu kira-kira 50 derajat Celcius. Jangan lebih rendah daripada itu. Atau jangan lebih tinggi daripada itu. Minimal ya. Minimal 50 derajat Celcius. Jangan terlalu tinggi juga gitu. Kalau terlalu tinggi ya bisa aja, tapi nanti airnya butuhnya banyak. Kira-kira temperaturnya segitu. Nah, temperatur ini tuh apa sih? Nah, kita masih ada waktu 1 menit lagi ya. Kalau kita kembali ke kurva tadi, gini ya. Aduh, maaf, saya jelek, saya gambar lagi. Kalau kita kembali lagi ke kurva tadi, X, Y, dan temperatur, maka kita punya kurva ini ya. Tadi begitu ya. Nah, yang uap ini atau V1 ini berarti itu posisinya di sini, di atas ini. Dia uap jenuh. Atau di temperatur dew-nya. Dew point. Titik embun. Nah, ini harus kita dinginkan sampai sini nanti. Menjadi cair jenuh. Bubble point-nya ya. Nah, jadi yang 50 itu yang di sini. Jadi nanti uap jenuhnya kita pilih di situ. Oke, Anda juga sudah belajar kan ya termodinamika ya. Dari situ Anda akan bisa menentukan tekanannya berapa. Ya. Anda kan sudah belajar ya mencari bubble point, dew point gitu ya. Kalau temperaturnya diketahui atau kalau tekanannya temperaturnya diketahui, Anda bisa mencari tekanan. Kalau Anda mencari tekanan, Anda tahu tekanannya, maka Anda bisa mencari temperatur. Dengan komposisi, kalau murni lebih gampang ya. Kalau murni lebih gampang. Oh, kalau jenuhnya pada tekanan sekian, pada temperatur sekian, uapnya berapa ya? Titik didihnya ya. Nah, itu bisa dicari lebih gampang. Kalau yang murni, kalau yang campuran seperti ini, Anda bisa cari juga dengan persamaan yang Anda pelajari. Misalnya yang Antoine gitu ya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa mencari, kalau tekanannya tahu, bisa nyari temperatur tahu, bisa tekanan. Nah, kalau di sini Anda temperaturnya tahu, oh, dew point-nya segini nih, berarti dengan komposisi segitu, kan disilat kan kita tahu ya komposisinya berapa ya. Dengan komposisi gitu, temperaturnya di situ berarti kita bisa menentukan tekanannya berapa. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan tekanannya. Oke, berarti tekanan operasinya nanti segitu. Oke, saya kira sampai situ dulu ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup dulu kuliah sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi dan rekaman akan saya kirimkan di Google Classroom ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.